Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, peserta MPLS SMP Islam Negeri tahun 2020-2021. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan keluarga kita dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anakku semua, perkenalkan, saya adalah Bapak Abdul Mufid SPD. Biasanya di kelas hari-harinya adalah mengajar bidang studi bahasa Indonesia dan seni budaya. Anak-anakku peserta MPLS SMP Islam Negeri tahun pelajaran 2020-2021, pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberi tugas yaitu untuk mengisi materi MPLS, yaitu mengatasi global COVID 2019. Anak-anakku, tentunya kalian semua sudah tahu mengapa sampai hari ini kita masih belum bisa bertatap muka di sekolah seperti biasanya, antara lain karena sampai saat ini masalah corona belum bisa teratasi. Nah, apakah COVID itu? Nah, COVID itu adalah penyakit akibat suatu coronavirus baru yang sebelumnya tidak terinfeksi pada manusia. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa di kota Wuhan, yaitu ada di provinsi Hubei, Cina, pada Desember 2019 silam. Kemudian diberi nama Reservoir Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disebut dengan SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau disebut COVID-19. Kasus tersebut menimbulkan gejala infeksi saluran pernapasan mulai dari ringan hingga berat, dengan angka kematian sekitar 2,5% dari kasus infeksi berat. Badan Kesehatan Dunia WHO secara resmi mendeklarasikan virus corona COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. WHO telah mengeluarkan rilis bahwa dalam waktu singkat virus corona tidak akan hilang dari muka bumi. Masa inkubasi pada jangka waktu antara terjangkitnya virus dan munculnya gejala penyakit, pada umumnya masa inkubasi COVID-19 diperkirakan berkisar antara 1 hingga 14 hari umumnya. Gejala mirip dengan SARS yang dulu pernah menyerang dunia, yaitu flu burung atau disebut dengan SARS. Namun secara kematian SARS 9,6% lebih tinggi dibanding COVID-19, kurang dari 5%. Walau jumlah kasus COVID jauh lebih banyak dibanding SARS. Penyebab SARS adalah coronavirus yang diidentifikasi pada tahun 2003 dan termasuk dalam keluarga besar virus yang sama dengan novel coronavirus. Oleh karena itu, SARS dan novel coronavirus sangat terkait karena kedua virus mampu menyebarkan penyakit yang sangat parah. Apa saja gejala COVID-19? Ya, gejala umum yaitu berupa demam, batuk kering, dan sesak nafas. Virus corona biasanya menunjukkan gejala-gejala demam antara 1 sampai 14 hari. Karena itu, orang yang dicurigai harus diisolasi selama 14 hari, baik di rumah sakit, rumah, atau lokasi lain, dan dipantau gejala-gejala yang muncul seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, menyentuh hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Nah, maka dari situ gunakanlah masker dengan benar hingga menutup mulut
dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Untuk orang yang teridentifikasi virus corona akan mengalami gejala seperti batuk, flu, sakit tenggorokan, sesak nafas, lesu, dan letih. Bahkan pada beberapa kasus pasien akan mengalami pneumonia atau masalah pada paru-paru. Pneumonia coronavirus adalah infeksi di jaringan paru yang diakibatkan oleh coronavirus. Coronavirus yang sekarang menjadi perhatian adalah coronavirus jenis terbaru atau disebut dengan novel coronavirus. Orang-orang dari segala lapisan usia dapat terinfeksi virus corona baru. Orang lanjut usia terutama. Sistem imunnya sudah melemah, ditambah adanya penyakit kronis, dan orang-orang dengan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung akan lebih rentan untuk mengalami sakit parah, bahkan kematian. Sejauh ini jumlah kasus anak-anak masih terbilang sedikit. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, maka kita harus melindungi diri, yaitu dengan sering-sering mencuci tangan dengan benar, secara teratur, menggunakan air yang mengalir dan sabun atau handuk berbasis alkohol, atau bila tidak tersedia dengan cairan pembersih berbahan alkohol minimal 60%. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Selain itu, hindari kontak dekat dengan orang, dengan siapapun yang batuk dan bersin. Yang berikutnya yaitu berdiam di rumah. Aktivitas segala dilakukan di rumah, termasuk belajar di rumah atau istilahnya dengan daring, menjadi salah satu solusi terbaik dalam memutus rantai penularan virus tersebut. Sifat virus corona adalah mampu berkembang biak dengan cara membelah diri dan sering bermutasi. Ini sangat rentan untuk orang yang tidak patuh untuk tinggal di rumah, terpapar terulang-ulang oleh pembawa virus. Sampai sekarang belum ada vaksin atau pengobatan spesifik untuk infeksi virus ini. Namun gejala yang disebabkan oleh virus ini dapat diobati. Oleh karena itu, pengobatan harus didasarkan pada kondisi krisis pasien dan perawatan suportif dapat sangat efektif. Sampai saat ini belum ada obat khusus yang disarankan untuk mencegah atau mengobati penyakit yang disebabkan virus corona atau COVID-19. Mereka yang terinfeksi virus harus menerima perawatan yang tepat untuk meredakan dan mengobati gejala, dan mereka yang sakit serius harus dibawa ke rumah sakit. Nah, anak-anakku, kiranya materi yang saya sampaikan hanya cukup sampai di situ dulu. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi jika kondisi sudah normal. Untuk itu saya sampaikan, jaga selalu kesehatan, hindari kontak dengan orang yang tidak dikenal, kemanapun pergi harus selalu pakai masker. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.